Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47 buat saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu, dan mudah-mudahan tetap semangat berjuang untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Bagaimana bahagia dari dalam diri kita sendiri? Sebagian besar dari kita menganggap bahagia itu ada syaratnya dan ada di luar diri kita. Seumpama saya akan bahagia jika keinginan saya terpenuhi. Saya akan bahagia asal trauma saya hilang. Saya akan bahagia kalau ini dan itu. Padahal sebenarnya aslinya diri kita ini sudah bahagia. Kita hanya tidak mengenali kemurnian diri kita saja yang membuat kita tidak bahagia atau selalu gelisah. Makin atas artinya kita makin murni, tidak tertutupi kabut pikiran, dan makin atas makin bahagia sampai tidak terlukiskan kebahagiaannya. Dan itu ada di dalam diri kita, tak perlu dicari, cukup kenali saja. Orang yang memakai obat terlarang bukankah hanya memicu saraf-saraf dan hormon kebahagiaan agar keluar dari dalam diri kita, walaupun dengan cara paksa. Orang yang dihipnosis, banyak yang mengatakan kalau kita dihipnosis dengan level sangat dalam, mereka mengatakan sensasinya sangat bahagia. Bahkan ada yang tidak mau keluar dari kondisi itu. Dan orang yang mengheningkan diri dan menyatu dengan kesadaran, itu sensasinya tak terlukiskan, walaupun tidak banyak yang bisa melakukannya. Dari fakta di atas, bukankah itu beberapa bukti bahwa bahagia itu sudah ada dalam diri kita? Tinggal dikenali saja. Bagaimana cara mengenalinya? Salah satu cara adalah dengan sadar di setiap gerakan kita. Kita bergerak, berjalan, kita selalu sadar, bukan karena program yang terinstal dalam pikiran bawah sadar kita, tapi dengan sadar, jadi tak ada penyesalan. Bahasa Islamnya untuk mengenali kebahagiaan ini adalah zikir. Zikirlah kamu dikala berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya setiap saat kita harus berzikir. Bukan zikir dengan ucapan saja, bukan dengan pikiran saja, bukan dengan rasa saja, tapi dengan kesadaran yang tinggi. Lalu kalau bahagia ada di dalam diri kita, lalu buat apa kita kerja dan cari uang? Kita mesti pisahkan antara batin, yaitu pikiran dan perasaan, dan tubuh. Batin kita tak butuh banyak makan, pakaian, dan lain-lain, tapi badan kita masih perlu makan, pakaian, dan lain sebagainya. Kita makan atau tidak makan tidak terpengaruh pada kebahagiaan, walaupun memang jadi berat mengenali kebahagiaan di tengah himpitan kemiskinan. Banyak petapa yang jarang makan tapi tetap senyum-senyum. Petapa spiritual ya, bukan petapa cari materi dunia ya, tapi ya buat kebahagiaan orang, termasuk saya. Kurang seru aja kalau kita tidak makan, tidak punya pakaian, tidak punya rumah, dan lain-lain. Kerja cari uang itu silakan saja, buat seru-seruan aja lah. Kita ke topik. Sadar yang saya maksud di sini kurang lebih artinya mengetahui ke arah mana perhatian kita menuju. Kalau kita menyadari nafas,
Artinya kita selalu menyadari kalau kita lagi bernapas. Kita tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah ke nafas. Kalau kita sedang menyadari sensasi rasa yang muncul, artinya kita tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah ke sensasi-sensasi yang muncul di perasaan kita. Biar tambah searah pemahaman kita tentang sadar, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita sadar kita sedang baca tulisan, entah itu di kertas atau di HP. Artinya kita tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah pada mata kita. Itu namanya kita selalu mengawasi kesadaran atau menyadari kalau kita sedang melihat. Kita menyadari diri kita sedang duduk. Kita menyadari kita lagi makan. Kita menyadari kita lagi berjalan. Kita menyadari ketakutan kita. Artinya kita mengetahui bahwa perhatian kita sedang mengarah ke sensasi atau takut itu. Sadar ini tidak diusahakan karena secara alami kita akan sadar sendiri, seperti matahari yang secara alami memang bersinar. Kita tidak sadar itu. Selain sedang tidur atau pingsan adalah kita terbawa pikiran atau perasaan. Kita disebut tidak sadar kalau kita melamun atau larut dalam pikiran atau larut dalam perasaan. Ketika kita tahu bahwa kita sedang larut dalam perasaan, maka ketika itu kita disebut sadar. Jadi kita harus benar-benar mengawasi gerak-gerik tubuh kita, walaupun kita masih berbaring, masih makan, masih jalan, masih bernapas. Nah, itu akan melemahkan pikiran kita. Untuk apa kita belajar sadar? Kalau kita sadar bisa biasa, pikiran kita berhenti atau bisa jeda. Walaupun tidak berhenti total, tapi kita tahu bahwa pikiran kita sedang berjalan. Kita tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah ke pikiran kita. Pikirannya sendiri mau loncat, mau tidak, ya suka-suka dia. Dan kegiatan menyadari ini tidak pakai usaha. Jadi tidak mungkin membuat kita lelah atau tidak enak badan. Kalau itu terjadi, berarti Anda yang salah paham. Kita lihat bahagia. Ketika kita sedang menyadari nafas misalnya, kita tahu bahwa ada perhatian yang mengarah ke nafas. Pertanyaannya, siapakah yang memperhatikan itu atau yang menyadari nafas itu? Karena aktivitas alamiah menyadari, maka yang memperhatikan itu biasa disebut kesadaran. Kesadaran ini mempunyai sifat non-dualitas. Arti sederhananya ya tidak mendua, tidak berpasangan. Begitu sajalah biar sederhana. Jadi ya wis paham lah. Di kesadaran yang sifat alamiah menyadari dan mengamati, ini hanya ada kebahagiaan tanpa ada kesedihan, sebab punya sifat non-dualitas, tak berpasangan. Kebahagiaan yang bukan perasaan, sebab dia sendiri mengamati perasaan, mengamati gerak-gerik kita, mengamati pikiran kita, mengamati semua yang ada di tubuh kita. Itu namanya kita mengamati atau menyadari. Nah, kabut penghalang dari kebahagiaan murni ini adalah kabut pikiran, perasaan, dan ego. Salah tujuan kita menyadari adalah agar pikiran dan perasaan kita diam. Sebab biasanya kalau diperhatikan, pikiran kita akan diam. Ketika pikiran dan perasaan diam, maka muncullah ketenangan. Makin lama pikiran dan perasaan kita diam, makin bening juga batin kita. Ketika semua terlihat bening, maka biasanya kita bisa mengetahui keberadaan kebahagiaan murni dari tubuh kita sendiri. Jadi, salah satu tujuan kita sadar setiap saat adalah agar pikiran lebih banyak diam. Ketika pikiran diam, maka kita akan tenang
Ketika tenang kita makin dalam, maka kita akan mengenali kebahagiaan tertinggi. Ini adalah salah satu kita belajar mengosongkan, belajar meditasi gerak. Jadi banyak sekali dan macam-macam cara untuk mendiamkan pikiran kita, mengosongkan pikiran kita dalam keadaan sadar. Inilah salah satu mencari kebahagiaan dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.